Ia mengaku bahwa dirinya dirasuki oleh berbagai roh jahat. Bahkan Lucifer, Yudas Iskariot, Kaisar Nero, sampai Adolf Hitler ikut merasuki tubuh si Annelies ini. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Tempat di mana Anda bisa mendengarkan kisah-kisah horor, aktivitas kriminal yang menegangkan dan penuh misteri. Kali ini, saya akan mengajak Anda untuk memasuki dunia yang gelap dan menakutkan, yaitu salah satu kasus pengusiran setan atau eksorsisme yang paling terkenal sepanjang sejarah. Bagi teman-teman yang bermampir di channel ini, silakan subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Today, we're diving into the chilling tale of Anneliese Michel, a young German lass who, in 1976, found herself in the tormented throes of supposed demonic possession. A deeply religious girl, Anneliese Michel lahir pada tanggal 21 September tahun 1952 di sebuah kota kecil di Bavaria, Jerman. Anne tumbuh dan dididik dalam iman Katolik yang taat, dengan kehidupan yang tampaknya tenang dan biasa-biasa saja. Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengerikan yang akan segera memasuki hidupnya dan merampas seluruh kebahagiaan gadis ini. Dan tibalah saat itu, ketika Anneliese memasuki usia 16 tahun, di mana dia mulai menunjukkan gejala yang aneh. Anneliese mengalami kejang-kejang, dan dari hasil pemeriksaan medis, dokter mendiagnosis bahwa Anne mengidap epilepsi lobus temporal. Ini adalah sebuah gangguan yang dapat menyebabkan kejang-kejang dan halusinasi. Semakin hari, gejala yang dialami oleh Anne semakin parah. Dalam masa-masa paling gelap dari penderitaan Anneliese Michel, Anne mengatakan bahwa dia bisa melihat wajah-wajah setan. Remaja ini juga mengakui bahwa dia sering mendengar suara-suara yang menyuruhnya untuk melakukan berbagai tindakan yang mengerikan. Dan suara-suara yang sering Anneliese dengar itu menyuruhnya untuk menghancurkan salib, rosario, atau gambar-gambar rohani di rumahnya. Suara-suara itu juga menyuruh Anne untuk menggigit atau melukai dirinya sendiri. Suara-suara itu memerintahkan Anne untuk menghujat Tuhan, yang mana itu sangat bertentangan dengan prinsip yang paling dasar dalam iman Katolik. Anneliese mengakui bahwa suara-suara itu menyuruhnya untuk menyerang anggota keluarganya. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa dia benar-benar melakukan hal tersebut secara fisik. Suara-suara itu juga mempengaruhi Anne untuk menolak makan dan minum dengan alasan bahwa penderitaan yang dia alami itu diperlukan untuk menebus dosa-dosa orang lain. Jadi si Anneliese ini mengalami penderitaan yang sehebat itu agar orang berdosa mendapat pengampunan dari Tuhan. Luar biasa. Selain itu, gadis malang ini juga diperintahkan oleh suara-suara yang dia dengar itu untuk berperilaku seperti hewan, merangkak di lantai, menggeram, dan makan serangga atau kotoran. Masih mengenai pengakuan Anne bahwa saat tidur, ketika tengah malam si Anneliese ini bangun dan tiba-tiba tubuhnya sudah terikat tak berdaya dan melihat bayangan yang gelap yang mendekatinya, lalu berbisik dengan suara yang bukan suara manusia. Pertanyaannya, jika bukan suara manusia, lalu itu suara apa? Meskipun mendapat perawatan medis, kondisi Anneliese semakin memburuk. Dia mulai mengalami delusi dan kepercayaan bahwa dirinya dirasuki oleh setan. Dan keluarganya juga yang sangat religius, mereka pun mulai yakin bahwa yang dialami oleh Anneliese bukan hanya masalah medis, tapi juga masalah spiritual. Dan karena itu,
mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari gereja. Annelies semakin menunjukkan perilaku yang mengerikan, seperti berjalan mundur, memanjat dinding, dan berbicara dalam bahasa yang tidak pernah dia pelajari. Keluarganya menyaksikan piring terbang dan suara-suara misterius di rumah mereka. Keluarga Anne lalu menemui beberapa pastor dan meminta bantuan untuk melakukan eksorsisme atau pengusiran setan. Ada banyak pastor yang menolak permintaan itu. Tapi akhirnya, dua orang pastor, yaitu Pastor Ernest Alt dan Pastor Arnold Renz, bersedia untuk membantu mereka. Dan pada bulan September tahun 1975, eksorsisme pertama pun dilakukan. Apakah ritual pengusiran setan ini akan mengakhiri penderitaan Annelies? Ataukah mimpi buruk gadis ini akan terus berlanjut? Di setiap sesi eksorsisme, Annelies menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa. Seringkali harus dipegang oleh beberapa orang dewasa. Dia berteriak, mengamuk, dan dia mengaku bahwa dirinya dirasuki oleh berbagai roh jahat. Bahkan, Lucifer, Yudas Iskariot, Kaisar Nero, sampai Adolf Hitler ikut merasuki tubuh si Annelies ini. Ngeri, bagaimana bisa gadis belia umur belasan tahun yang kurus kering karena kurang makan dan sering kehausan ini bisa punya tenaga yang sebesar itu, sampai-sampai harus butuh tenaga beberapa orang dewasa untuk bisa mengendalikan kekuatan fisiknya. Apakah mungkin ada kekuatan gaib yang menambah kekuatan gadis ini sehingga dia punya tenaga sebesar itu? Atau memang kondisi seperti ini adalah hal yang dapat dijelaskan secara psikologi atau medis? Dan anehnya lagi, dalam kondisi yang mereka sebut kerasukan setan, Annelies bisa sadar bahwa dia kerasukan setan. Bahkan dia tahu yang masuk ke dalam tubuhnya itu ada Hitler, ada Kaisar Nero, ada juga Yudas Iskariot, seorang murid Yesus yang akhirnya menjadi pengkhianat. Selama 10 bulan berikutnya, Annelies menjalani lebih dari 60 kali sesi pengusiran setan atau eksorsisme. Ritual-ritual ini sering berlangsung selama berjam-jam. Dan Annelies terus menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa dan berbicara dalam bahasa yang tidak dia ketahui. Bahkan menurut kesaksian bahwa pada malam-malam tertentu, suara mengerikan terdengar dari kamar Anne, membuat orang-orang sekitarnya menjadi ketakutan. Dia mengatakan bahwa dia melihat makhluk-makhluk yang mengerikan, yang berdiri di sekeliling tempat tidurnya, menatapnya dengan sangat tajam. Selama proses eksorsisme, kondisi fisik Annelies terus memburuk. Dia terus menolak untuk makan dan minum. Keyakinannya makin kuat bahwa dia harus menebus dosa orang lain dengan penderitaan itu. Tubuhnya yang kurus dan lemah tidak dapat lagi menahan penderitaannya. Akhirnya, pada tanggal 1 Juli tahun 1976, Annelies Michel meninggal dunia di usianya yang ke-23 tahun. Dia mengalami malnutrisi dan dehidrasi. Kematian Annelies Michel menimbulkan kehebohan di seluruh dunia. Pertanyaan yang muncul dari apa yang dialami oleh Anne adalah, apakah benar kondisi gadis ini dirasuki oleh setan atau kekuatan gelap yang benar-benar merenggut nyawanya? Ataukah dia mengalami gangguan kesehatan yang sepenuhnya bisa dijelaskan oleh medis? Seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa menurut hasil pemeriksaan medis, gadis ini mengalami epilepsi lobus temporal. Atau mungkin dia mengalami masalah lain yang belum sepenuhnya dipahami oleh ilmu kedokteran pada waktu itu. Yang herannya lagi adalah bagaimana mungkin tim medis dan keluarganya tidak menyadari parahnya kondisi fisik Annelies yang kurus karena kelaparan dan kehausan. Apakah di sini ada unsur pembiaran atau kelalaian? Jangan-jangan keluarganya sengaja membiarkan gadis ini dalam kondisi kelaparan dan kehausan dalam waktu yang lama. Apakah penderitaan yang dialami oleh Anne murni karena pengaruh kekuatan gelap?
Atau jangan-jangan siksaan luar biasa yang dia alami karena ketidakmampuan profesional dalam menangani situasi yang jelas memerlukan tindakan medis yang mendesak. Kematian Annelies Michel mengguncang dunia. Orang tuanya dan kedua pastor yang melakukan eksorsisme didakwa atas pembunuhan karena kelalaian. Kasus ini membawa perhatian internasional dan menimbulkan pertanyaan tentang batas antara keyakinan agama dan perawatan medis. Mereka akhirnya dihukum 6 bulan penjara yang ditangguhkan dan masa percobaan 3 tahun. Pengadilan mengungkapkan detail yang mengerikan dari ritual eksorsisme yang dilakukan, yang menunjukkan betapa besar penderitaan yang dialami oleh Annelies. Kasus ini akhirnya diangkat di dalam film horor yang berjudul The Exorcism of Emily Rose. Hingga hari ini, kisah Annelies Michel tetap menjadi peringatan yang mengerikan tentang bahayanya keyakinan yang buta dan konflik antara sains dan agama. Di kuburnya, orang-orang masih datang. Bahkan ada beberapa orang yang percaya bahwa gadis ini adalah seorang martir. Namun yang lain menilai bahwa Anne adalah korban dari tragedi yang mengerikan. Kasus Annelies Michel mengingatkan kita tentang pentingnya keseimbangan antara keyakinan dan sains, antara bantuan spiritual dan perawatan medis.